Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kita akan membahas tema tentang ahli waris tidak mendapat harta warisan. Pada dasarnya, hukum waris mengatur tentang peralihan harta orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris KUA Perdata, dan hukum waris adat. Nah, kali ini yang akan kita bahas hanya terkait masalah hukum waris Islam dan hukum waris KUA Perdata. Hukum waris Islam dan hukum waris perdata sama, yaitu mengatur pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan hukum waris adat masih ada yang membagi waris pada saat pewaris masih hidup. Ini pewaris ini biasanya adalah orang tua, ahli warisnya adalah anaknya. Jadi bagian dalam hukum waris adat saat orang tua masih hidup dibagi hartanya kepada anak-anaknya. Disinilah masih kenal dalam hukum waris adat. Sehingga syarat terjadinya pewarisan yaitu yang pertama adanya pewaris yang meninggal, yang kedua ada ahli waris, dan yang ketiga harta warisan yang berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dialihkan. Ini adalah syarat sebagaimana hukum waris Islam dan hukum waris KUA Perdata. Ada pewaris yang meninggal, tetapi ini pengecualian di dalam hukum waris adat. Perlu saya jelaskan bahwa di sini ada benda yang tidak berwujud, tapi dapat dialihkan. Contohnya adalah masalah hak intelektual, haki, hak hak paten, ya. Ini hak cipta, hak merek, ya, ini bisa apabila dimiliki oleh orang pribadi bisa diwariskan kepada anggota keluarganya. Hukum waris menyebutkan pihak-pihak yang menjadi ahli waris, termasuk juga berapa bagian yang akan diterimanya. Contohnya, umpama anak laki-laki mendapatkan 1, anak perempuan mendapatkan setengah, anak perempuan, ya, seperti itu. Itu semua sudah disebutkan dalam hukum waris. Namun, ada orang yang tidak pantas menjadi ahli waris sehingga tidak dapat memperoleh harta warisan. Sebenarnya, ketika kita melihat hukum waris, orang-orang ini harusnya adalah menjadi ahli waris. Tetapi karena suatu sebab hal, orang ini harus menjadi tidak berhak mendapatkan harta warisan. Siapa saja mereka? Simak penjelasannya. Hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, yaitu dalam buku 2. Pasal 171 huruf C disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Jadi ada 2 syarat untuk menjadi ahli waris, ya. Ada 3 syarat jadi ahli waris, ada hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kita lihat siapa yang terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 173 KHI disebutkan, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena yang pertama dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Jadi di sini orang tersebut ahli waris tersebut telah membunuh pewarisnya atau mencoba membunuh atau menganiaya berat. Ya, kalau mau dibunuh, otomatis orangnya meninggal, dia berharap mendapat warisan. Ini salah. Yang kedua, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Jadi di sini dia telah mengajukan fitnah atas mengadukan pewaris melakukan suatu tindak pidana yang diancam hukuman pidana 5 tahun atau lebih. Dari rumusan pasal 171 dan 173, ada orang yang terhalang menjadi ahli waris sehingga tidak berhak mendapatkan harta warisan, yaitu tidak beragama Islam. Yang kedua, disalahkan oleh pengadilan karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Dan yang terakhir, dipersalahkan secara
memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Jadi inilah orang yang seharusnya sebenarnya dia menjadi ahli waris, namun karena terhalang karena 3 hal ini. Bandingkan dengan hukum perdata. Orang yang terhalang menjadi ahli waris sehingga tidak berhak harta warisnya juga dikira dalam hukum perdata yang diatur dalam pasal 838 KUH Perdata atau BW. Ada 2 hal yang sama yang menjadi seseorang tidak mendapatkan hak menjadi ahli waris yang sebagaimana ketentuan KHI. Orang yang terhalang menjadi ahli waris dalam KUH Perdata atau BW yaitu sama, dia yang telah menjadi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal atau pewaris. Jadi karena dia membunuh atau mencoba membunuh pewarisnya. Yang kedua, dia yang karena putusan hakim pernah dipersalahkan fitnah telah mengajukan tuduhan kepada pewaris bahwa pewaris telah melakukan satu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih. Jadi kriteria 2 pasal ini hampir sama dengan pasal 173 KHI ya. Nah, selanjutnya ini, dia yang telah menghalangi orang telah meninggal atau pewaris itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya. Jadi dia telah menghalangi pewaris dengan kekerasan atau perbuatan yang lain untuk membuat wasiat atau menarik wasiat yang telah dibuat. Dan yang terakhir, dia telah yang menggelapkan atau musnahkan atau memasukkan wasiat orang yang meninggal atau pewaris itu. Selain itu, kalau dia terbukti menggelapkan atau memusnahkan atau memasukkan wasiat, nah, dia akan kehilangan ahli warisnya. Nah, inilah yang beda dengan KHI. Kalau KHI tidak mengatur mengenai wasiat dan juga orang yang memasukkan wasiat. Kita lihat dalam pasal 83 dalam KUH Perdata atau BW. Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmati sejak terbukanya warisan itu. Jadi apabila tadi terbuka, orang yang sebelumnya tidak pantas menjadi dapat warisan tetapi terbuka, dia harus mengembalikan apa yang mendapat warisan tadi. Dan sesuatu juga keuntungan-keuntungan yang telah dinikmati juga harus dikembalikan kepada ahli waris yang sebenarnya. Kita lihat bagaimana perkembangan hukum waris Islam dalam putusan Mahkamah Agung RI. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 368K/AG 1995 tanggal 16 Juli 2098 berikan kaidah hukum mengenai harta warisan pewaris Islam bagi anak-anak yang beragama Islam dan bukan Islam. Jadi dalam perkembangannya anak yang bukan beragama Islam juga masih diberikan hak warisnya. Ini dalam putusan Mahkamah Agung ya. Putusan Mahkamah Agung juga pada nomor 51K/AG 1999 tanggal 29 September 1999 kaidah hukumnya bahwa ahli waris yang beragama bukan Islam tetap bisa mendapatkan harta bagi pewaris yang beragama Islam. Ahli waris yang tidak beragama Islam tetap mendapatkan warisan dari pewaris yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah yang bagian sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris. Jadi dasar pewarisannya itu bukan langsung waris tetapi dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu adalah wasiat yang walaupun tidak dibuat secara tertulis atau lisan, namun tetap wajib diberikan kepada yang berhak atas warisan dari pewaris. Biasanya ini dikenal dengan anak wasiat wajibah itu yang rata-rata dikenakan pada anak angkat. Karena dia bukan ahli waris tapi diberi hak waris dengan namanya wasiat wajibah. Begitu juga dengan ini sekarang ada perkembangan bahwa yang tidak beragama Islam pun juga mendapat hak waris tapi dengan jalan wasiat wajib. Kita lihat lagi di putusan Mahkamah Agung RI nomor 16K/AG 2010. Di sini juga memberikan kaidah hukum yaitu hak istri yang berbeda agama dengan suaminya. Jadi di sini juga memberikan bahwa Mahkamah Agung pun jika ternyata ada pernikahan di mana istri dan suami telah berbeda agama, ternyata si istri pun berhak mendapatkan waris dari suaminya yang meninggal, walaupun di sini adalah berbeda agama. Baik, itulah tadi penjelasan dari kami. Saya terima kasih sudah menonton video ini.
Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.